Hai, ketemu lagi di Wisdom Invest. Dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom Invest, silakan langsung klik aja ya link yang udah saya share di deskripsi di bawah, lalu langsung join. Hari ini ada 15 saham yang akan dibahas dan sebelum mulai akan disclaimer dulu. Semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Kita langsung mulai, saya akan share screen, dan kita masuk ke Telegram. Ini memang karena semua aksesnya Tools Wisdom and Invest juga lewat Telegram. Jadi bagi yang belum punya Telegram, silakan ya diinstal dulu aplikasinya. Bagi yang ingin mendapatkan tools ini secara gratis juga gampang banget caranya, tinggal buka aja rekening sekuritas yang merupakan rekanannya Wisdom and Invest, yaitu JUC, NH Korindo, dan Super Sekuritas. Juga nanti kalau teman-teman ada yang ingin langsung ikutan Zoom, jadi ada acara juga nih hari ini ya, jam 8 tuh dengan Foni, dia akan mencari saham yang berdarah biru. Nah, kalau bagi yang penasaran apa sih itu, silakan langsung join aja. Ini udah ada link Zoom-nya. Linknya sebenarnya udah di-share juga ya di Telegram. Jadi buat teman-teman di Telegram tinggal klik aja lalu langsung join. Hari ini pukul 8. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya. Karena hari ini ada jadwal Zoom, jadi saya juga nggak share screener saham. Jadi hari ini saya akan bahas saham yang udah di-request sama teman-teman aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum dibahas mungkin sahamnya di sini atau pengen penasaran nih teman-teman dengan screenernya Wisdom and Invest, maka silakan ya langsung join aja dengan Zoom-nya. Saya akan bahas dulu composite-nya, karena hari ini keren banget, indeksnya naik 2%. Jadi memang bagus ya, candle-nya candle bullish, dia naik ke atas MA 200, tapi sayangnya dia bikin gap nih. Volumenya sih pas-pasan, ada di atas rata-rata sih, cukup oke ya, tapi wajar ya kalau misalnya hari ini hari Rabu, besok Kamis, lalu Jumat, dia terkoreksi dulu, nutup gap, itu wajar banget. Jadi bagi teman-teman yang baru mau entry, jangan banyak-banyak atau malah tunggu aja ya, wait and see, tunggu aja sampai dia terkoreksi baru buy on weakness. Kita masih perlu melihat besok akankah dia akan kembali naik lagi. Karena di sini sebenarnya dia pas-pasan juga di area resist. Ada resist secara horizontal di sebelah sini, juga ada resist trend. Jadi di sebelah sini dia ada dua resist ya, ada dua trend. Tren yang pertama yang di sini bisa aja jadinya dia naik, jadi dia mau naik dulu, testing resist yang di sini 6974 atau bahkan dia mau testing resist tren yang di atasnya. Dan bisa aja dia secara tren dia mau bikin tren segitiga nih. Jadi di sini bisa begini. Sini area bawahnya, jadi bisa aja dia mau bergerak seperti ini zigzag. Bisa aja besok dia mau naik, lalu mau testing ke resist downtrend line ini dulu ya. Sehingga kalau misalnya besok dia naik, teman-teman yang sudah punya saham saat ini tinggal di hold aja, biarkan aja cuannya floating, tinggal pasang trailing stop, tunggu sampai dia menuju ke area resist trend line, maka teman-teman boleh taking profit sebagian, ataupun ya udah kalau udah pasang trailing stop tinggal diupdate, dinaikin trailing stopnya lalu tinggalkan, biarkan nanti trailing stopnya bekerja ya. Momentumnya sih membaik. And next, saham pertama yang di request oleh teman-teman adalah Breeze. Hari ini agak berbeda, saya akan requestkan, saya akan share itu dua chart, yaitu chart WIN dan MS. Kenapa menggunakan MS? Karena di sini tuh ada indikator stokastik. Jadi kita bisa lihat dia udah oversold atau overbought. Oke, kita bahas dulu dari chart win-nya, si Breeze ini. Dia sebetulnya oke ya, karena dia di atas garis win, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum. Hari ini sayangnya si Breeze ini masih belum mampu nih untuk closing di atas. Dia masih testing, di sini masih ada yang taking profit juga dengan area resistnya yaitu di harga high hari ini 1555 sampai 1570 ya, itu area resistnya. Kalau dia ke area sini ya maka teman-teman kalau udah floating sih tinggal pasang trailing stop aja sebenarnya. Kalau dari channel dari sistemnya WIN, ini segitiga hijau adalah sinyal entry,
dan dia sudah floating profit sebesar 18,9%. Jadi kalau udah ada yang entry atau mungkin telat entry, entry-nya di sebelah sini, maka tinggal pasang trailing stop aja. Selama dia harga low-nya tidak tertembus, jadi low hari ini 15.15 itu bisa menjadi support. 1.500 juga menjadi support ya. Dan support selanjutnya yang paling aman sih di dekat-dekat garis win line. Karena si BRIS ini sebenarnya udah masuk area overbought. Jadi wajar kalau dia mau koreksi dulu. Jadi teman-teman, bagi yang belum punya BRIS, ini kesempatan baik untuk entry buy on weakness di area-area support, yaitu 14.30 dan 14.10. Ini yang batas paling amannya. Jangan pas-pas ya, karena bisa aja dia kurang lebih lah. Jadi atur money management, entry-nya di dekat area-area sana, misalnya mulai 14.30 atau beberapa tick di atasnya, teman-teman sudah boleh mulai cicil. Kalau dia turun ke bawah garis win line, maka jadinya kurang oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Kita lihat chart yang satu lagi yaitu chart MS. Jadi di sini stokastik itu ada dua garis 80 dan garis 20. Ini garisnya yang berupa titik-titik. Di atas 80 artinya area overbought atau jenuh beli. Jadi udah kebanyakan yang beli, saking jenuhnya artinya dia bersiap-siap untuk turun. Bukan berarti si BRIS ini belum nggak bisa naik lagi ya. Karena stokastiknya itu walaupun dia masuk ke area overbought, dia masih terbuka nih. Sinyal jualnya adalah ketika dia memotong 80 dan kembali ke bawah. Jadi ke bawah 80 atau misalnya teman-teman pasang aja trailing stop di area 1.500. Kalau dia jebol situ berarti dia mau ke bawah dulu. Maka buy on weakness-nya di area bawah, di area support yang lebih bawah ya. Selanjutnya ada MTEK. Untuk MTEK ini juga masih oke, sebenarnya menarik karena dia di atas garis win, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum. Nah, tapi untuk entry sebaiknya sih lebih aman adalah di area support karena si MTEK ini juga sudah mulai menuju overbought. Bukan berarti dia nggak bisa naik karena candle-nya juga masih higher high. Dengan area supportnya 18.20 ini menjadi support selama dia di atas 18.20 artinya dia belum bikin lower low. Dan kalau misalnya dia jebol dari 18.20 artinya dia akan menuju ke support yang di bawahnya yaitu 17.40 sampai 16.90 itu ada garis win. Kalau dia mantul di garis win maka sebetulnya oke banget untuk buy on weakness. Jadi bisa aja dia bergeraknya ke sini baru habis itu dia naik lagi. Resistnya di 1895 sampai 2020 dan 2030 itu ada MA 200. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke sana ya, testing MA 200-nya. Kita lihat chart MS-nya. MS ini stokastik ya, MACD dan stokastik. MACD-nya bagus. Stokastiknya dia di area overbought, yaitu di atas 80. Kalau bisa juga strateginya begini. Jadi sinyal exit-nya adalah ketika dia turun ke bawah 80. Jadi perpotongan antara garis 80-nya. Kalau dia balik ke bawah, mulai loyo begitu stokastiknya, maka menjadi sinyal untuk exit. Atau kalau ada candle reversal adalah candle yang membentuk lower low ya, jadi membentuk tangga ke bawah, maka teman-teman menjadi sinyal exit. Ini masih higher high, masih oke. Contohnya nih, seperti di sebelah sini ya, saya kasih contoh, dia masuk ke area overbought, di sini juga. Ini malah jadi bearish divergent. Ini harganya naik, tapi trennya malah menurun. Jadi sebetulnya di sini memang sudah tepat untuk menjadi sinyal exit. Walaupun dia dibawa naik lagi, ya kita nggak ada yang tahu ya, karena ini menjadi sinyal bearish reversal. Sini juga dia begitu breakdown tuh, turunnya lumayan. Sini juga ya menjadi, ini saya tandai nih, ketika dia masuk ke area over sold. Jadi hati-hati, watch out di sini, tapi bukan berarti dia akan langsung turun. Bisa aja dia 1-2 candle dulu, atau dia mau resist dulu, baru habis itu balik arah. Jadi perpotongan 80 ke bawah, nah itu baru menjadi sinyal exit. Selanjutnya ada friend. Untuk friend berbeda dengan dua saham yang tadi. Jadi kalau si friend ini malah masuk area oversold, jadi jenuh jual. Ini kita lihat dulu chart win-nya, nanti baru kita lihat yang stokastik. Momentumnya membaik ya, jadi mudah-mudahan bisa seperti di sini. Momentumnya ada perbaikan, pixelnya sih baru satu hijau. Dia sementara sih masih bergerak sideways di area 79 sampai 84. Jadi buy on weakness aja kalau teman-teman ingin spekulatif ya. Beli di dekat-dekat area supportnya.
Lalu untuk stokastiknya dia sudah mulai nih. Nah, kebalikannya dengan tadi, kalau overbought, sinyal exit-nya adalah ketika memotong ke bawah 80. Kalau yang oversold begini, biasanya kalau dia terus bergerak di area oversold adalah tandanya dia strong downtrend. Dan cara entry-nya adalah ketika dia mulai naik ke atas 20. Jadi perpotongan garis 20 itu menjadi sinyal untuk entry. Contoh ya, contoh seperti di sini dan di sebelah sini. Kalau di sini di area oversold itu menjadi sinyal untuk exit. Tuh, di sebelah sini ya. Situ. Sehingga ini yang ingin spekulatif silakan, tapi ingat ya si trend ini agak lemot, jadi harus bersabar. Begitu ini resistnya di area 86, sini juga ada resist, di area 90 juga resist sampai 92. Jadi mudah-mudahan dia bisa kembali lagi ke 92. Untuk selanjutnya ada UNTR. Nah, UNTR juga masuk area overbought nih. Kita lihat dulu ya price action-nya. Untuk momentumnya bagus dan pixelnya bagus. Hari ini candle-nya gap up sayangnya dengan volume di bawah rata-rata. Biasanya kalau gap up ada potensi gap-nya akan ditutup. Tapi nggak langsung ditutup, belum tentu ya. Bisa aja dia nunggu 1-2 candle koreksi baru habis itu nutup gap-nya. Sehingga support-nya ini di area 29.200 sampai garis win line 28.350. Kalau dia kembali ke sini, lalu kembali mantul, maka spekulatif buy. Karena artinya cakep ya, dia masih di atas garis win line nih. Justru teman-teman sebaiknya buy on weakness. Resist di 30, 350 itu menjadi resist, 30, 600 itu juga ada area resist. Kalau dia masih bikin higher high, dia masih bisa berpotensi ke area sini 32.000. Bagi yang sudah entry, maka jangan lupa ya pasang trailing stop atau kenali ciri-ciri pembalikan arah. Kalau misalnya dia mulai bikin lower low, tangga ke bawah, maka bisa taking profit dulu. Dari sinyal win, segitiga hijau, ini udah floating profit 10%. Kita lihat stokastiknya ya, tadi area support dan resistnya sudah. Kita lihat sebelah sini. Dia mulai masuk ke area overbought. Jadi bisa teman-teman lihat ketika dia masuk ke area overbought itu menjadi sinyal jual. Ini belum tentu dia akan langsung turun ya, bisa juga dia mau testing resistnya dulu nih. Dan ini tadi saya belum gambarin ya. Saya gambarinnya di sini aja deh. Gambarin, jadi dia sebetulnya ada garis trend sebelah sini ya. Biasanya garis trend itu bisa menjadi resist. Ini garis trennya ya, kita tarik yang benar. Nah, jadi di area 32 ribuan tuh. 32 ribu ini memang menjadi area-area supply. Maksimal 32725 ya, watch out di area sana karena merupakan area supply sekaligus area resist dari trend. Yang tadinya dia jebolin, maka itu menjadi resist yang cukup kuat juga. Jadi watch out di area sana, cocok untuk area taking profit, ataupun kalau nggak mau pusing ya tinggal pasang trailing stop aja. Soalnya tadi udah masuk juga kan, udah mulai masuk ke area overbought. Dan Chen ini kalau dari chart win, ini nggak liquid ya, dia transaksi di bawah 1 miliar, hanya 0,5 miliar, dan rata-rata transaksi juga hanya 1,7 miliar, jadi ini nggak liquid, sehingga mudah banget dinaikin ataupun diturunin. Momentumnya kurang oke, masih merah sih, volume juga nggak ada sayangnya. Kalau yang bagus tuh, walaupun dia saham gorengan ya, sebetulnya ketika ada volume. Jadi seperti di sini tuh, itu yang bagus. Ketika volumenya semakin meningkat, itu yang oke. Jadi kalau teman-teman mau cari saham-saham gorengan, usahakan cari yang dia memang volumenya semakin ada ya, semakin meningkat, dan candle-nya juga bikin higher high. Jadi saat ini sebenarnya sih saya nggak nyarankan untuk entry. Tapi kalau mau scalping, maka silahkan, karena memang di area-area support juga. Supportnya sebelah sini ya, kita bisa gunakan nih area 160 ataupun support trend, sini ada 154 dan resistnya 175. Scalping aja atau fast trading aja karena nggak liquid banget, atau bisa pilih saham lainnya. Nih, coba kita lihat di stokastiknya dia masuk ke area oversold.
Tapi hati-hati ya, saham yang masuk ke area oversold dan bergerak terus di bawah artinya dia strong downtrend. Contohnya sebelah sini. Lalu bagaimana entry-nya? Yaitu ketika dia mulai memotong ke atas 20. Jadi di sini tuh saatnya untuk entry. Jadi sebelah sini tuh entry-nya. Tetap belinya usahakan untuk buy on weakness dan fast trading aja. Karena secara tren besarnya dia juga masih downtrend. Oke, untuk Chen dan selanjutnya ada Bumi. Bumi juga masuk area overbought nih. Banyak ya saham-saham beberapa masuk area overbought. Maka dari itu kemungkinan besar kalau indeksnya sih belum masuk area overbought. Jadi kemungkinan saham-saham yang lagi naik udah masuk area overbought dia akan koreksi gantian sama yang udah oversold ataupun saham-saham yang lagi di bawah-bawah yang terkoreksi kemarin-kemarin akan gantian naik. Jadi usahakan untuk buy on weakness aja ya, jangan beli di pucuk. Bumi masih bagus sebetulnya, pixel masih bagus, momentum masih ada, candle masih higher high. Dia udah mulai deket area resist. Resistnya yaitu 87 sampai 90. Itu menjadi area resist. Jadi yang udah floating profit, contohnya kayak di WIN ini ya, sinyal entry-nya segitiga hijau, floating profit 25%, maka tinggal pasang trailing stop. Yang mau entry, maka scalping aja atau wait and see dulu. Sebaiknya sih entry-nya di area support. Supportnya di sini nih, 77 ataupun garis win line 75 ataupun di support trend yaitu di 72. Kita lihat ini stokastiknya tuh sudah di atas 80 ya. Masih membuka sih, masih golden cross. Jadi barangkali dia akan naik dulu sampai area-area supply atau area resist, baru dia akan terkoreksi. Contoh ya, kita lihat yang sudah terjadi, ini adalah areanya ketika dia masuk ke area overbought. Sini dia strong up, maka menjadi sinyal exit-nya ketika dia memotong ke bawah 80. Oke. Selanjutnya ada PSKT. Untuk PSKT ini nggak liquid juga. Jadi hati-hati ya, karena dia nggak liquid, jangan entry gede-gede, terus dia gampang banget untuk diturunin maupun dinaikin. Momentumnya nggak ada, volume juga kering. Bagusnya tuh kalau saat dia ada volume. Kalau nggak ada volume, susah naiknya ya. Jadi ini bagusnya kayak begini nih. Tuh, masih bisa kita tradingin. Jalannya juga kenceng. Kalau ini paling hanya bisa scalping beberapa tick aja. Dan hati-hati jangan sampai ke 50. Begitu misalnya bid offernya, bidnya di 50, tinggal sedikit, maka jangan lupa untuk haki ya. Jangan sampai tidur di 50. Momentum nggak ada, artinya dia hanya sideways. Dia masih bergerak di area sini nih di dalam candle yang ini. Jadi area 52 sampai 62 kalau mau scalping ya di area-area sana aja. Oke, atau menunggu sampai ada volume baru entry. Atau cari saham lainnya aja ya, lebih menarik menurut saya. Masih banyak saham yang menarik. Ini oke, coba kita lihat chart selanjutnya untuk PSKT. Dia di atas 20 sih ya sebenarnya, jadi cukup oke, masih bisa ditradingin sepertinya karena dia tidak strong downtrend. Kalau dia di bawah 20 itu kayak nggak ada bensin, kayak nggak ada tenaga, lemas dia karena strong downtrend. Kalau ini di atas 20 masih oke sih. Nah, ini ada resist downtrend, paling copet-copet aja, oke? Kecuali dia udah mulai naik, bikin higher high, dan volumenya mulai meningkat lagi, kayak yang di sebelah kiri sini, maka menarik untuk ditradingkan. Saham selanjutnya ada BBYB. BBYB ini juga masuk area overbought. Sehingga kita pantau aja ketika dia koreksi, kita bisa buy on weakness. Sebetulnya masih bagus nih, ada momentum, pixel hijau-hijau, dan di atas garis win line. Kita pantau ya, apakah dia akan kembali ke sini, tuh dia testing lagi area win line-nya, dan masih ada momentum yang meningkat, itu menarik untuk kita entry. Contoh kayak di sini, tuh dia masih bagus ya, momentum masih ada. Support di 1285 sampai 1240 itu area support. Resist 1400 sampai 1440. Stokastik kita lihat dia juga masuk ke area overbought. Kayak kemarin yang di sebelah sini juga sih, dia masuk ke area over di sebelah sini. Sebelah sini dia masuk area overbought, dia koreksi dulu sedikit karena dia bagus, dia koreksinya hanya dikit aja, habis itu dia naik. Ini juga ya, bisa aja dia akan koreksi dulu, habis itu dia mantul lagi. Mudah-mudahan sih mantul di 1285 sehingga teman-teman bisa buy on weakness. MACD-nya masih bagus. Saham selanjutnya ada Tech.
Kalau tag, kita lihat dari kondisi volumenya seperti ini, bentuknya kayak sisir ya, jadi dia tinggi-tinggi semua, seperti sisir, itu menjadi ciri-ciri bahwa bandarnya atau market maker-nya itu tuker-tukeran barang, sehingga agak sulit dianalisa dari sisi volume price analysis. Jadi VPA itu agak sulit untuk digunakan di sini. Kita hanya bisa menganalisa dari pergerakan harga aja, price action-nya aja. Kalau dari momentum dia titik pink, artinya dia bergerak sideways, dan ini adalah range sideways-nya di sini. Kalau kita lihatnya sebagai price cycle, maka ada dua kemungkinan nih. Biasanya kalau udah mulai bergerak seperti ini, hanya ada dua kemungkinan. Dia mau breakout dan lanjut, artinya sideways-nya itu menjadi masa akumulasi, atau dia mau breakdown ke bawah, jadi sideways-nya ini area distribusi. Hanya dua kemungkinan itu. Dia mau lagi akumulasi untuk naik ke atas kembali, atau dia lagi distribusi untuk turun ke bawah. Sehingga harus watch out. Kalau mau spekulatif, maka entry lah di area support, lebih aman, lebih low risk. Support 7.000, di sini ada ekor-ekor, ini bisa dicek nanti angkanya di berapa, maka itu menjadi batas akhirnya. Kalau dia jebol lagi ke bawah itu, teman-teman sebaiknya disiplin untuk exit ya, karena artinya dia memasuki masa marking down kalau dia mau turun ke bawah. Kalau dia turun jebol sini. Kalau dia naik ke atas, maka menarik. Artinya dia mau lanjut naik ke atas. Itu menjadi kesempatan untuk entry. Jadi tetap usahakan untuk tidak buy on breakout, kita buy on weakness aja. Di area-area sini ya, 7.000. Itu adalah support kuatnya. And ABMM. ABMM ini momentumnya berupa titik pink, artinya dia masih berpotensi sideways. Pixelnya sih bagus, cuma volumenya ya yang belum ada. Range sideways-nya itu di area sebelah sini, dengan support di 2100 sampai 2230 dan resist 2310 sampai 2410 itu resistnya ya. Jadi buy on support atau buy on weakness dan sell on strength, atau ketika udah cuan maka kabur dulu. Kalau dia breakdown maka artinya dia akan ke low yang di bawah sini lagi di area 2000. Kita lihat stokastiknya. MACD-nya sih bagus, stokastiknya di tengah-tengah ya, di antara 20-80 artinya oke. Kalau di bawah 20 sih nggak begitu baik, di atas 80 juga nggak begitu baik. Kalau ini oke, masih bisa kita tradingkan karena dia sideways, jadi kita take top aja. Selanjutnya ada WH. Untuk WH sebetulnya juga menarik karena dia di atas garis win line. Pixelnya sih lagi nggak hijau-hijau ya, tapi volumenya nih mulai meningkat. Mudah-mudahan kita bisa tradingkan seperti di sini. Momentumnya ada juga. Buy on weakness aja karena dia belum mampu untuk closing di atas 175. Ini di atas 175 masih ada yang jualan juga. Dengan area support 169 itu garis win line-nya atau 166. Ini ada supportnya juga. Jadi buy on weakness aja. Resistnya di 178 sampai 180. Kita cek berdasarkan stokastik. Untuk stokastiknya dia di area overbought, tapi jangan khawatir kalau area overbought-nya kayak begini sih lumayan ya. Tuh, karena ada volumenya juga. Semoga dia koreksi sehat, dia kembali ke area support sama seperti ini, kembali misalnya ke 166, habis itu lanjut kembali naik lagi. Jadi buy on weakness aja dengan potensi, dengan harapan mudah-mudahan. Karena ini MACD dia bagus, ada momentum, mudah-mudahan dia bisa breakout dan closing di atas 175. Selanjutnya ada Goto. Untuk Goto ini ada perbaikan momentum, tapi masih merah ya, dan sebetulnya trennya itu masih ke bawah. Ini kalau kita tarik garis, ini sebetulnya dia bikin zigzag ke bawah. Dia lagi bikin zigzag ke bawah. Jadi fast trade aja, ini lagi bikin inside bar dengan areanya support di 286, resist 316. Kalau mau entry, maka entry di area-area bawah, di area support, atau ketika dia breakdown, misalnya ya, breakdown 1 candle, 2 candle, teman-teman bisa spekulatif buy sifatnya, lalu ketika cuan, jual. Karena kelihatannya ini mau bikin melengkung ke bawah nih, jadi mau bikin mangkok ketutup nih. Jadi bisa aja dia akan kembali ke harga area sini ya, di bawah 200 tuh. Dan kalau breakdown lagi, maka bahaya. Artinya melanjutkan penurunan. Sebaiknya lihat dulu ya pergerakan selanjutnya bagaimana. Kalau dia mampu mantul, maka area under 200 ini menarik banget untuk entry. Dia lagi bergerak di area oversold.
Dan kalau saham yang bergerak terus di area oversold itu menjadi ciri-ciri saham yang lagi strong downtrend. Cara entry-nya adalah ketika dia mulai memotong ke atas 20 ya. Atau lebih aman lagi kalau seandainya dia ternyata breakout. Breakout dari downtrend lainnya. Jadi misalnya dia mulai break sini, dia bikin tangga ke atas gini, itu menunjukkan pembalikan arah. Barangkali tren besarnya dia lagi mau bikin begini, bukan bikin mangkok ke bawah. Jadi kita harus lihat pergerakan selanjutnya ya. Akan lebih bagus kalau dia break dari downtrend line ini. Artinya dia mau melanjutkan ke atas. Selanjutnya ada BP. Untuk BP, kita lihat momentumnya sebenarnya ada pelemahan tren momentum. Jadi di sini kalau kita tarik garisnya, dia mulai melemah. Itu ibarat seperti mobil yang bensinnya udah mau habis atau tenaganya itu udah mau habis. Jadi harus watch out, hati-hati. Kalau mau spekulatif sih oke-oke aja di area support ya, buy on weakness supaya risk-nya lebih kecil. Di sini area supportnya yaitu 124 sampai 126. Kalau jebol lagi dari sana maka disiplin untuk exit. Resistnya di area sini yaitu 147 sampai 154. Momentumnya masih ada, pixelnya masih bagus, jadi mudah-mudahan buy on weakness teman-teman masih bisa cuan ya, kayak kemarin nih. Tuh, dia sekali mantul berapa belas persen tuh. Jadi buy on weakness, mudah-mudahan dia bisa mantul lagi. Kita lihat stokastiknya. Stokastiknya di bawah 80, jadi buy on weakness aja. Dan selanjutnya The Gig. The Gig ini volumenya sih nggak gimana-gimana banget ya, memang cukup liquid. Di 5,84, pas-pasan sih. Lebih bagus kalau dia bikin higher high dan seperti ini nih. Tuh, volumenya semakin meningkat, semakin tebal itu semakin bagus. Saat ini momentumnya masih berupa titik pink, artinya dia sideways. Jadi bagi yang ingin spekulatif silakan karena dia memang area on support juga. Support 99 sampai 103, kalau dia breakdown maka jangan lupa untuk disiplin exit. Dengan target resistnya kita bisa gunakan sini ya, karena berpotensi dia sideways di area sini ataupun sini, kita ambil target yang dekat-dekat aja deh. Resistnya itu di area, kita lihat dulu di sini, area 125 dengan supportnya tadi ya yang udah saya sebutkan itu. Jadi buy on weakness aja, begitu cuan kabur dulu karena dia masih berupa titik pink, dia masih sideways. Kita lihat juga stokastiknya. Tuh, kalau stokastik yang bergerak di area overbought terus nggak oke juga ya, karena menandakan bahwa dia strong downtrend, seperti di sebelah sini. Jadi cara entry-nya adalah ketika dia mulai naik ke atas 20, itu baru menarik. Jadi saat di sini dia memotong dan dia mulai ke atas, terutama MACD-nya juga mulai naik ya, itu menjadi sinyal untuk entry. Di sini dia masuk ke area overbought, jadi lebih baik kalau dia mampu untuk kembali ke atas. Mau spekulatif sih, it's okay, karena dia lagi di area support, jadi low risk. Ketika dia jebol, tinggal exit aja. TNCA selanjutnya. Oke, TNCA, dia momentumnya masih berupa titik pink juga ya. Kalau titik pink artinya berpotensi sideways. Karena sideways, kita ambil range-nya, range sideways-nya di area seperti ini. Jadi tektokan aja ya, barangkali dia mau zigzag di area sana aja. Dengan support, kalau support terdekatnya sih di 474, lalu 450 dan 440, itu garis win line. Barangkali dia bertahan di atas garis win line, maka menarik. Kalau dia mantul di atas garis win line, itu juga menarik. Resistnya itu di 550 sampai 560. Kita cek lagi menggunakan chart MS. Dia lagi naik, ini mulai mendekati area overbought. Bisa aja dia akan naik lagi beberapa candle menuju area resist ya, 550, 560. Jadi bagi yang baru mau entry, jangan lupa fast trading aja karena udah mulai mendekati area resist tuh. Dan gunakan area VWAP juga ya untuk entry. Jangan jauh-jauh dari VWAP-nya. VWAP itu bisa dilihat di chart win di sebelah sini tuh. Ada tulisannya VWAP 494. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari situ.
ketika dia masuk ke area overbought, sama seperti yang tadi saya jelaskan, cara exit-nya adalah ketika dia mulai memotong ke bawah 80 ya, atau misalnya teman-teman udah di area resist, taking profit sebagian, sebagiannya tinggal pasang trailing stop. Jadi kalau dia berubah arah, teman-teman udah ada pengamannya, yaitu trailing stop-nya. Oke, itu 15 saham yang teman-teman udah request di grup Telegram. Jangan lupa ya, nanti ada acara jam 8, jadi pastikan teman-teman hadir, barangkali sahamnya ada yang belum dibahas di sini, atau barangkali ada yang ingin ngeliat screener-nya Wisdom and Invest nih. Jadi silakan hadir malam ini, Rabu 20 Juli, jam 8 sampai selesai. Link Telegram, link Zoom-nya itu ada di Telegram juga, jadi tinggal diklik lalu bisa langsung join. Thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini, buat teman-teman yang udah setia selalu menonton video-video YouTube saya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.